Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa di Islamik hari ini. Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur menyelenggarakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Sebagian umat muslim pun telah melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Demikian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban setelah sholat Id. Penerimaan hewan kurban yang diterima oleh Badan Pengelola Islamic Center dengan jumlah 19 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Penyumbangan sapi terdiri dari Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Isranur sejumlah 1 ekor sapi, Bapak Wakil Gubernur Bapak Hadi Mulyadi sejumlah 1 ekor sapi, keluarga Haji Awang Faruk sejumlah 1 ekor sapi, pemerintah Kota Samarinda sejumlah 1 ekor sapi, pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah 3 ekor sapi, karyawan dan jamaah masyarakat sejumlah 3 ekor sapi, Yayasan Pendidikan Baitul Mutakin Islamic Center sejumlah 2 ekor sapi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 1 ekor sapi, SD Islamic Center sejumlah 1 ekor sapi, TK Islamic Center sejumlah 1 ekor sapi, Klinik Islamic Center sejumlah 1 ekor sapi, Bank Kaltim Syariah sejumlah 1 ekor sapi, dan penyumbang lainnya. Setelah pemotongan hewan selesai, untuk pengambilan daging kurban, para masyarakat mengantri dengan membawa kupon yang telah diberikan per orang dengan jumlah 2.055 kupon. Pemotongan hewan kurban berlangsung di Komplek Islamic Center Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Bapak Hadi Mulyadi menyumbangkan seekor sapi dan ia juga ikut serta sebagai penyembelih hewan kurban. Ia menyampaikan bahwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola Islamic Center Kalimantan Timur. Selain itu, ia juga menghimbau agar seluruh masyarakat khusus yang mampu untuk berkurban minimal sekali dalam seumur hidup. Berapa ya? Ini baru 4, tapi ada 10 titik dalam 3 hari yang sudah. Ini setelah ini mau ke Juanda. Ada 10 titik nanti. Selain nyumbang di Islamic Center nih Pak ya? Ya. Di sapi di mana aja nih Pak? Di mana-mana. Banyak. Nggak usah disebut. Yang jelas yang paling penting adalah semangat berkorban ini harus menjadi sikap serta karakter bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam. Siapapun yang ingin membangun dirinya, membangun keluarga dan membangun bangsa harus siap berkorban. Kalau dulu nenek moyang kita berkorban darah dan jiwa, sekarang kita berkorban ilmu pengetahuan, waktu, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu siapapun bekerja keras dia adalah orang yang masuk kategori berkorban, dan salah satu simbol ritual berkorban kita adalah di Idul Adha. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang mampu untuk berkorban minimal sekali dalam seumur hidup. Kalau bisa tiap tahun itu lebih baik. Ya. Yang terakhir Pak ya, karena sekarang kan tahun ini kita ada yang melaksanakan ibadah sholat Ya. Oh, nggak ada masalah. Karena itu hal yang lumrah, karena itu sudah terjadi dari dahulu. Karena perbedaan dalam menentukan hari pertama bulan Hijriah. Hari pertama ini kan tidak bisa ditunda, masa hari ditunda. Nah, penentuan hari pertama oleh Muhammadiyah mengadakan hisab, dia sudah given, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau menurut para ulama yang lain menggunakan ru'yatul hilal, maka dia menunggu melihat bulan baru penetapan hari. Sehingga Indonesia untuk tahun ini terjadi perbedaan, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kami dalam keluarga kami 7 bersaudara, 3 kemarin lebaran, Idul Adha yang 4 hari ini. Menantu saya kemarin, saya hari ini, itu biasa saja. Perbedaan ini tidak harus boleh dipertentangkan, jangan dibesar-besarkan, tapi itu bagian daripada khazanah dalam ilmu pengetahuan Islam. Mungkin bisa dijelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah sapi korban yang tahun 1443 Hijriah ini jumlahnya ada 19, kemudian kambing ada 9. Nah, sapi itu ada sumbangan dari Pak Gubernur, Pak Wagub, dari BPD juga ada, dari Dinas PU. Kemudian ada juga perorangan dan ada juga kelompok-kelompok. Ya, karena pada saat ini kan lagi musim PMK nih Pak ya, Iya. penyakit mulut dan kuku di hewan-hewan ternak. Untuk
sapi yang sudah diserahkan di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim ataupun sapi yang akan dikorbankan ini, bagaimana untuk kondisi kesehatannya Pak sebelumnya? Jadi sapi-sapi ini sebenarnya yang masuk ke Kaltim maupun yang sudah ada di Kaltim itu diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Kalau yang dari luar itu ada surat dari bebas PMK dari provinsi atau kabupaten kota yang memasukkan ke Kaltim. Ya, dari 19 ekor sapi dan 9 ekor kambing nih Pak ya. Berapa kupon yang dibagikan terhadap masyarakat atau kelurahan sekitar di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center? Jumlahnya mungkin sekitar lupa berapa ribu ya. Hampir sama lah ya tahun lalu 14.000 berapa. Memang ada di kelurahan sini, kelurahan Cendana, Karanganyar dan masyarakat sekitar di Islamik iya. Kemudian ada juga untuk pondok pesantren misalnya. Ya, besaran daging kurban ini Pak ya, besaran daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat ini besaran berapa kilo untuk dagingnya perorangannya nih Pak ya? Per orang itu kurang lebih 0,8 on, iya 8 sampai 1 kilo. Iya. Ya, terakhir nih Pak ya, harapannya untuk masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Kurban ini Pak, masyarakat Indonesia atau pesan-pesannya nih Pak? Ya, kita mengharapkan untuk yang akan datang mungkin lebih banyak lagi lah masyarakat yang berkorban untuk di Islamik ini, karena memang di Islamik ini kan banyak sekali masyarakat sekitar sini yang memang belum dapat gitu. Kemudian juga ada kita serahkan kepada pondok-pondok pesantren, orang-orang fakir miskin. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Peternakan, Laboratorium Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan, saya sendiri Mamduha. Ditemani rekan saya ada Ananda Sasmita, Ismi, sama Dr. Rani dari PDHI. Ya, dalam rangka apa nih? Pemantauan kesehatan kurban hewan kurban. Iya kan, karena saat sekarang lagi musim nih Bu ya, antara PMK atau penyakit mulut dan ternak hewan ternak. Bagaimana kondisi kesehatan hewan ternak yang saat ini diperlukan di Masjid Baitul Mutakin? Alhamdulillah kemarin kita ada kegiatan namanya antemortem ya. Jadi kita sebelum ada penyembelihan kita lakukan namanya antemortem, yaitu ngeliatin pemeriksaan kesehatan hewan. Jadi kemarin saya sudah cek ke sini, alhamdulillah semuanya sudah tidak menunjukkan gejala PMK terutama. Terus juga sudah kita cek satu-satu juga dari baik dari sapi maupun untuk hewan kambingnya. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Gejala klinisnya yang nampak itu misalnya ini ya, salivasi, terus ada apa? Ada luka melepuh, terus bagian mulut sama kaki. Oke, jadi ada liur hipersalivasi ya, jadi liurnya yang berlebihan, terus ada luka melepuh bagian mulut ya, terus penularannya juga secara droplet ya, droplet, jadi cepat. Antisipasi agar hewan tersebut tidak terjangkit PMK nih? Harus karantina, terutama yang ini ya, yang sudah sakit harus kita pisahkan, terus menjaga kebersihan, sanitasi kandang. Apalagi kan? Itu aja deh kayak. Dan himbauannya kepada masyarakat agar hewan-hewan ternak yang ada di Kaltim ini bebas dari PMK. Harus ini ya, di samping jaga kesehatan ini ya, kebersihan lingkungan, terus ini kebersihan kandang, tempat pakan. Juga nanti kalau ada gejala yang mengarah ke PMK atau kesehatan, gangguan kesehatan bisa dilaporkan ke dinas peternakan setempat. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama. Panitia penyelenggara hewan kurban Muhammad Fadliansyah juga menyampaikan bahwa sapi yang masuk ke Kalimantan Timur maupun yang sudah ada di Kalimantan Timur tetap diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Sapi yang diterima dari luar diminta menyertakan surat bebas penyakit mulut dan kuku atau bisa disebut juga dengan PMK
dari Badan Provinsi Kalimantan Timur. Besaran daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat untuk per orang kurang lebih sebesar 0,8 ons. Dinas Peternakan Laboratorium Kesehatan Hewan Ibu Mamduha melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban yang disebut antemortem. Dengan hasil semua hewan kurban terdiri dari sapi dan kambing, tidak menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku dan kesehatannya stabil. Ia menyampaikan bahwa ciri hewan yang terkena gejala penyakit mulut dan kuku terlihat ada luka melepuh dan liur berlebihan pada bagian mulut dan kaki. Serta hewan yang terkena gejala akan dikarantina, menjaga kebersihan dan sanitasi kandang. Selain itu, ia juga berpesan agar menjaga kebersihan pada kandang hewan dan tempat pakan. Jika ada gejala, maka akan segera dibawa ke dinas terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban tidak ada kaitannya dengan pandemi. Nah, korban itu tentang Nabi. Ya, man wajada sa'atan walam yutaqi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kesempatan pada hari ini kok tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat salat. Artinya bahwa korban ini memang sangat dianjurkan ya. Nah, dianjurkan korban ini tidak sama dengan haji. Kalau haji kan siapa yang mampu, kalau nggak mampu tidak ya. Kalau korban ini yang hari ini punya kelapangan rezeki dianjurkan untuk berkorban begitu. Nah, jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pandemi ya. Dari tahun lalu menurut catatan dari panitia yang biasa kesini itu ada 3 orang yang tidak menyerahkan, mungkin ke tempat lain ya, mungkin ke tempat lain ya. Yang biasanya kesini ada 3. Nah, ini hari ini tidak menyerahkan di sini, mungkin ke tempat lain ya. Saya kira itu. Demikian Islamik hari ini kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.